Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyono dari kelas IE 18D1, mahasiswa Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jurnal guna memenuhi syarat ujian akhir semester 7 mata kuliah Psikologi Industri. Jurnal yang akan saya bahas yaitu dengan judul Konflik dan Negosiasi di dalam Perspektif Arsitektur, Sosiologi, Teknologi, dan Komunikasi. Konflik dan negosiasi. Konflik dan negosiasi merupakan dua istilah yang sering dibicarakan baik di dalam percakapan sehari-hari maupun pada konteks akademik. Secara akademik, kedua istilah tersebut menjadi fokus bahasan pada berbagai disiplin ilmu termasuk arsitektur, sosiologi, komunikasi, dan teknologi. Meskipun istilah yang dikaji sama, yaitu konflik dan negosiasi, namun ketika dikontekstualisasikan di dalam disiplin ilmu yang berbeda, maka cara pandang dan fokus kajian yang muncul tidak akan sama. Perbedaan tersebut merefleksikan adanya perbedaan mendasar di antara masing-masing ilmu tersebut, baik secara epistemologis atau asal-usul pengetahuan maupun ontologis atau sifat dasar dari fokus kajian. Arsitektur dan komunikasi. Melihat kaitan antara komunikasi dan arsitektur, maka satu cabang dari disiplin keilmuan dari arsitektur adalah komunikasi arsitektur. Dalam perkembangan ilmu arsitektur, kemampuan arsitek menyampaikan ide agar dapat dipahami melalui rancangannya menjadi semakin penting. Salah satunya menurut Cross pada tahun 2001, ada 3 faktor yang mewujudkan bentuk bangunan, yaitu faktor pertama adalah fungsi yang terkait dengan aktivitas yang dilakukan di dalam bangunan tersebut. Misalnya arsitektur pesawat terbang, utamanya pada bentuk ekor dan sayap yang difungsikan untuk menjaga keseimbangan badan pesawat. Faktor selanjutnya adalah simbol. Simbol ini bisa diinterpretasi secara langsung atau tidak langsung, yang secara sengaja dilekatkan pada bangunan dalam rangka mengkomunikasikan fungsi bangunan. Faktor yang terakhir yaitu teknologi, struktur, dan bahan. Lalu sosiologi dan komunikasi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan. Teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Teknologi dan komunikasi. Biasanya bila orang berbicara teknologi disebut sebagai alat. Terdapat berbagai teori dan konsep tentang teknologi, mulai dari yang umum dan luas hingga yang paling spesifik dan sempit. Teknologi berasal dari kata teknologia, sebuah kata dari Yunani yang secara bebas dapat diartikan sebagai tindakan membuat atau melakukan keterampilan tertentu atau crafting yang mengacu pada serangkaian proses dan pengetahuan yang digunakan orang untuk memperpanjang kemampuan manusia dan memuaskan kebutuhan serta keinginan manusia. Teknologi dan komunikasi itu sendiri ada berbagai macam konflik dan negosiasi dari berbagai sudut. Misalnya yang pertama konflik dan negosiasi dari sudut pandang arsitektur. Yang kedua konflik dari negosiasi sudut pandang sosiologi, dan yang ketiga konflik dan negosiasi dari sudut pandang teknologi. Dan kesimpulannya yaitu ilmu komunikasi, arsitektur, sosiologi, dan teknologi memiliki hakikat dasar yang berbeda. Arsitektur pada intinya adalah hasil upaya manusia menciptakan lingkungan yang utuh untuk menampung kebutuhan manusia bertempat tinggal, berusaha, atau bersosial budaya. Sosiologi di sisi lain adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Sedangkan komunikasi secara ontologis berarti ilmu yang mempelajari interaksi. Adapun teknologi berbicara tentang bagaimana manusia memodifikasi lingkungan alam atau sumber daya alam agar sesuai dengan tujuannya. Meskipun berbeda, tetapi ilmu-ilmu tersebut saling mempengaruhi baik secara tema, kajian, teori, maupun metode penelitian.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.